Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan instalasi DHCP server pada Debian 13. Anak-anak sekalian, DHCP server itu adalah server yang memberikan IP secara otomatis kepada klien. Nah, prosesnya adalah klien atau DHCP klien itu meminta atau merequest IP, kemudian DHCP server memberikan atau menyewakan IP dalam jangka waktu tertentu. Ini gunanya untuk apa? Gunanya ketika kita misalnya punya komputer banyak, kita tidak perlu mengatur IP-nya satu persatu. Jadi kita bisa mengatur IP-nya secara otomatis dalam waktu yang sangat cepat, sehingga tidak membutuhkan pengaturan secara manual. Misalnya kita punya 100 komputer, tinggal kita sambungkan dan kita setting DHCP server, maka nanti IP-nya akan diberikan secara otomatis. Nah, ini fungsi dari DHCP server. Sebenarnya DHCP server itu juga banyak digunakan ya, misalnya di perangkat-perangkat yang sudah jadi, misalnya seperti di dalam modem atau NT gitu ya. Kemudian di dalam router gitu ya. Nah, itu sudah ada DHCP servernya biasanya. Nah, karena ini kita akan mengkonfigurasinya di dalam server Linux, maka kita harus mengetahui langkah-langkah dari setting DHCP server ini. Baik, kita lihat topologinya. Ini ada komputer server, ini ada komputer klien. Untuk komputer server kita menggunakan Debian 13 net install. Dengan IP statisnya nanti setelah kita install DHCP server ini kita setting IP secara statis dengan IP 192.168.10.1, dan untuk kliennya ini tidak diisikan IP atau DHCP. Layanan yang diberikan oleh server adalah DHCP. Jadi si klien nanti akan diberikan IP oleh Debian ini. Nah, karena Debian ini dia Debian net install, maka sebelum kita setting jaringannya seperti ini, si Debian harus terlebih dahulu kita install DHCP servernya secara online, karena kita menggunakan sistem operasi Debian versi 13 yang versi net install. Nah, untuk itu mari kita coba. Kita setting dulu untuk jaringannya, kita setting NAT ya. Jaringannya kita setting NAT supaya nanti dapat internet. Sebenarnya bisa di bridge juga, yang penting si Debian ini dia dapat internet ya. Kita jalankan. Nah, loginnya ini root ya. Nanti untuk loginnya kita gunakan root, passwordnya 123. Kemudian kita langsung ping ke Google ya. Kita cek internetnya. Nah, ini sudah terkoneksi ke internet ya, sudah tersambung ke Google. Kita Ctrl C. Kemudian kita install paket atau aplikasi untuk DHCP server. Nah, paket atau aplikasinya itu adalah ISC DHCP server. apt install ISC strip DHCP strip server. Nah, seperti ini. Ya, kita kita ketik Y. Kita tunggu sampai dengan selesai. Nah, kalau ada merah seperti ini tidak masalah karena DHCP-nya belum kita setting ya. Jadi dia pasti ada file. Nah, setelah beres setting DHCP ini atau install DHCP ini, ya, kita tinggal putuskan jaringannya dari NAT menjadi internal network. Dan name-nya ini inet ya. Itu internal network. Kita oke. Kemudian
Bapak sudah menyiapkan juga di situ untuk Windows 7-nya. Kalian silahkan nanti buka Windows 7-nya. Nah, untuk Windows 7 ini kita juga setting di sini internal network. Jadi nanti Windows 7 akan terhubung dengan Debian secara internal. Jadi hanya dua komputer ini yang terhubung. Ke internet ini tidak terhubung dan ke komputer aslinya juga tidak terhubung, sehingga yang terhubung itu hanya Windows 7 sama Debian. Karena jaringan yang digunakannya adalah jaringan internal mereka, internal network. Kita oke. Kemudian kita jalankan Windows 7-nya. Kita biarkan saja berjalan. Lalu kita mulai setting atau konfigurasi DHCP servernya. Ada dua file yang harus kita konfigurasi. File yang pertama itu adalah file dhcpd.conf ya. Caranya adalah nano /etc /dhcp dhcpd dhcp/dhcpd.conf ya, seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita geser ke bawah. Nah, cari tulisan slightly different configuration. Nah, cari tulisan ini. Nah, untuk pagar yang di samping kiri, dari mulai tulisan subnet, ini dihilangkan pagarnya dengan menekan tombol delete. Seperti ini. Pindahkan ke bawah, seperti ini. Ke bawahkan lagi, delete lagi, ke bawahkan lagi, delete lagi, seterusnya. Sampai dengan kurawal tutup. Ya, nah ini. Sampai sini, sehingga warnanya menjadi putih. Lalu kemudian untuk IP ini kan kita sudah tadi di topologinya ya, IP-nya sudah kita siapkan yaitu 10.1 ya, 192.168.10.1. Maka di sini untuk pengisian subnetnya atau networknya, di sini kita isikan network dari 192.168.10.1 yaitu 192.168.10.0 ya. Jadi network dari 192.168.10.1 untuk kelas C itu adalah 10.0 ya. 192.168.10.0. Lalu kemudian untuk depol netmasknya ini adalah 255.255.255.0 ya. Karena ini depol netmask dari kelas C ya. Netmasknya 255.255.255.0. Nah, untuk range ini yang paling penting yang harus kita pahami juga, bahwa range ini adalah range IP yang akan kita berikan ke klien. Misalnya kita punya klien 15 ya, kita berikan range IP-nya untuk 15 klien ya, yaitu jangan sampai range IP-nya ini lebih kecil daripada jumlah kliennya. Kalau lebih besar atau lebih banyak itu tidak apa-apa ya. Misalnya kliennya 10, kemudian kita beri range IP untuk 20 klien itu tidak apa-apa. Tetapi kalau jumlah kliennya 20 tapi range IP-nya itu cuma 10, nah itu yang tidak boleh gitu ya, sehingga 10 komputernya nanti tidak akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, ini kita isi dengan IP yang akan pertama diberikan di sini 192.168.10.10 misalnya. Ya, kemudian ini IP yang terakhir yang diberikan 192.168.10.20 misalnya ya. Nah, karena kita cuma satu komputer ya. Nah, kemudian untuk domain name servernya ini kita masukkan IP address dari komputer servernya atau dari server Debian-nya 192.168.10.1. Untuk domainnya ini disesuaikan dengan domain dari servernya ya. Misalnya seperti ini. Ya. Kemudian untuk option router ini gateway-nya ya. Nah, kita berikan IP routernya saja, IP servernya saja ya. Tapi kalau nanti servernya itu ada routernya ya diberikan IP routernya. Nah, kemudian broadcast address-nya di sini adalah broadcast ya dari IP 192.168.10.0
sekian ya, broadcastnya itu 192.168.10.255. Nah, ini broadcastnya ya. Nah, ini sudah, ini broadcast itu adalah IP yang terakhir dari range IP di kelas C misalnya gitu ya. Nah, kita gunakan kelas C. Kemudian untuk subnet di sini adalah network, yaitu IP yang pertama. Nah, di mana network sama broadcast ini tidak boleh digunakan gitu ya. Nah, ini sebagai penanda sebuah kelompok IP begitu ya. Kalau range itu adalah jumlah IP yang akan diberikan ke klien dari mulai 192.168.10.10 sampai dengan 192.168.10.20 ini akan diberikan ke klien. Kemudian untuk list time-nya ini ya, ada list time default-nya yaitu 600 dan max list time-nya ini adalah 7.200. Jadi list time itu adalah masa sewanya ya, masa sewa dari IP-nya gitu ya. Jadi setelah waktu tersebut itu si IP-nya harus di request ulang ya, harus diberikan ulang gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan pengaturannya dengan Ctrl X, Y, Enter. Lalu kemudian kita edit file yang kedua yaitu nano etc default ya, isc strip dhcp strip server. Nah, ini file yang kedua, nano spasi /etc /default /isc strip dhcp strip server. Nah, di sini ada dua ada dua tulisan interface ya, ada interface P4 dan interface P6. Nah, ini kita untuk interface P6-nya kita berikan pagar di awal teksnya ya. Jadi untuk menonaktifkan IP versi 6-nya ya. Jadi untuk IP versi 6-nya ini tidak diberikan DHCP ya. Kemudian interface versi 4-nya ini disesuaikan dengan nama interface. Ya, jadi nama interface-nya itu harus kita lihat dari nama interface yang ada ketika dicek menggunakan perintah IPA gitu ya. Ketika kita gunakan perintah IPA, nama interface-nya apa? Ya, kalau biasanya kalau di VirtualBox itu kan ENP0S3 gitu. Biasanya begitu ya. Tapi kalau untuk realnya itu biasa berubah-ubah ya, tergantung device-nya. Kemudian kita simpan. Jadi ini adalah interface untuk atau antarmuka atau LAN atau jalur kabel yang akan diberikan DHCP gitu ya. Interface yang mana? Karena di sini kita cuma punya satu interface, Debian-nya itu cuma punya satu jalur LAN, maka hanya jalur LAN itu yang diberikannya itu ENP0S3. Kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kemudian kita setting IP-nya. Nano spasi /etc/network /interfaces ya. Seperti ini. Kita enter. Nah, bawaannya itu untuk IP-nya itu bawaannya dia DHCP ya. Nah, si Debian ini dia tidak terisi IP bawaannya. Nah, ini inet DHCP. Lalu kita ubah ini untuk tulisan allow hot plug-nya ini kita ubah jadi auto. Nah, ini ENP0S3 ini adalah interface-nya ya. Kemudian IPS ENP0S3 inet static. Ini kita ganti menjadi inet static ya. Kemudian kita enter, kita tab, ketikkan address, kita masukkan IP 192.168.10.1/24 ya. Nah, ini adalah IP server yang akan kita gunakan ya untuk server Debian ini, IP statiknya. Kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah disimpan, ini kita lakukan reboot saja biar lebih cepat ya. Kita reboot saja. Nanti pastikan jaringannya ini sudah berganti menjadi internal network ya. Nah, kita login lagi, root 123, kemudian kita cek IP-nya.
Nah, untuk IP-nya di ENP0S3 ini kita bisa lihat sudah berganti menjadi 192.168.10.1 per 24. Dan broadcast-nya 192.168.10.255. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal cek apakah DHCP server kita itu berjalan dengan normal atau tidak ya. Jadi ada dua cara cek ya, ada cek menggunakan restart sistem CTL, kemudian ada juga yang menggunakan dicek menggunakan service gitu ya. Nah, ini kita cek dulu menggunakan sistem CTL ya, apakah scriptnya ini untuk DHCP-nya sudah betul atau tidak ya. Sistem CTL restart ISC DHCP server. Kita enter. Nah, ini tidak ada apa-apa, berarti normal ya. Kalau merah itu biasanya ada kesalahan di konfigurasi yang dua file tadi ya, di file ISC DHCP server sama di file dhcpd.conf ya. Nah, kemudian kita coba cek di client. Ini kita cek di Windows 7-nya apakah sudah mendapatkan IP atau belum ya. Jadi ini dia DHCP servernya sudah aktif. Nah, untuk klien di Windows 7-nya ini apakah sudah dapat IP atau belum, kita harus cek di LAN card-nya ya, atau di interface-nya. Nah, untuk Windows 7-nya ini sudah running. Kemudian kita bisa gunakan perintah di sini ncpa.cpl seperti ini. Nah, kemudian ini kita statusnya kita cek. Nah, ini public network. Nah, ini statusnya kita cek. Nah, di sini ini sudah ada network 3 di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini di statusnya ya. Detail. Ini udah ada tadi nama domainnya. Di sini kemudian ada IP address dari Windows 7 ini yang diberikan oleh Debian ya. Dapat IP-nya yaitu 192.168.10.10. Jadi sesuai dengan yang tadi kita input atau kita konfigurasi di DHCP servernya. Lalu kemudian untuk settingan-settingan yang lain juga sesuai ya. Oke, jadi ini sudah dapat IP dan sudah berhasil ya. Sudah berhasil mendapatkan IP gitu. Ini bisa kita cek ping di sini ke servernya. Nah, ini sudah berhasil ya. Nih, jadi sudah dapat ya. Nah, kita juga bisa ngecek di servernya. Ini sistem CTL status ISC DHCP server ya. Nah, di sini. Jadi kita bisa ngecek juga menggunakan tadi perintah sistem CTL status ISC DHCP server. Di sini kita bisa lihat ya bahwa ini sudah aktif running ya, sudah aktif running si servisnya ini.